Ada dulu jamaah kita, jamaah silaturahim, dikirim ke Somalia. Singkat ceritanya, maka kita kirimlah berganti-ganti jamaah. Sampai akhirnya satu jamaah kita kirim. Akhirnya di sana itu mereka masuk ke masjid. Sampai mereka di satu masjid, orang kampung terima mereka dengan baik. Kemudian datang pengurus-pengurusnya. Selamat datang ke negara ini tuan-tuan. Tuan-tuan ini datang dari jauh daripada Indonesia. Kami ingin memberi kabar tentang kampung kami. Tuan boleh buat kerja di sini, boleh buat silaturahim untuk memakmurkan masjid ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Demi keselamatan tuan-tuan, jangan tuan-tuan pergi ke simpang 4 di sana. Di sana ada satu makhluk yang sangat berbahaya. Dia telah banyak bunuh orang. Dan itu orang itu selalu duduk di sana. Tanda-tandanya misa ini, kumisnya itu berlengkung-lengkung orangnya, apa kumisnya. Kemudian dalam bajunya itu ada pocket di sini, ada pisau di situ. Itu tolong jangan kalian dekati. Ternyata orang kita di Indonesia luar biasa semangatnya. Nah, Tuhan, kami datang ke sini untuk berjumpa dengan seluruh orang. Hidayah di tangan Allah. Tuhan jangan. Kami sampaikan untuk keselamatan tuan-tuan. Banyak sudah orang dibunuhnya. Maka jamaah Indonesia bilang kami tetap jumpa. Itu terserah tuan-tuan. Kami sampaikan berita lebih awal. Maka musyawarah, maka disiapkan untuk pergi jumpa dia. Maka buat doa, lepas buat doa mereka berjalan. Sampai di simpang itu apa yang terjadi? Disitulah duduk orang itu. Memang melihat kumisnya saja berlengkung-lengkung macam itu, memang orang kalau tidak beriman takutlah. Apalagi mereka lihat ada pisau di samping kiri kanan. Apa yang mereka pertama kali? Mereka beri salam. Assalamualaikum. Kagetlah orang itu, tidak ada orang pernah memberi salam dengan dia. Siapa kamu katanya? Kami ini adalah saudara seiman Tuhan. Saudara sekalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat itu berkesan di hatinya. Gemetar dia melihat orang itu. Akhirnya orang itu berpelukan. Dari mana tuan-tuan? Karena orang-orang yang kita kirim itu pandai bahasa Arab. Maka dia bilang, kami ini dari Indonesia. Sedang ada silaturahim di kampung Tuhan. Kalau Tuhan ada masa, bolehlah kita pergi ke masjid. Kita akan bermusakarah. Ini kisah nyata. Dibawa orang itu ke masjid. Imam, pengurus masjid masih ada di masjid. Ketika mereka itu lihat dari luar orang itu datang, imam lari dari masjid. Semua pengurus masjid lari daripada masjid. Ini bahaya ini yang dibawa sama orang ini. Lari semuanya. Maka dia duduk di situ. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita membenci orang yang begitu jauh dari Allah. Berlindung kita kepada Allah daripada kejahatannya. Ibarat bayi yang kotor. Apakah bayi itu dibuang? Tidak. Tapi kotornya dibuangkan, bayi itu nanti akan cantik lagi. Saudara-saudara, setelah dia di masjid, apa katanya? Saya mau ikut jamaah, tapi saya balik dulu. Dia balik dulu, dicukurlah misainya, dibuang semua kumisnya. Datang ke masjid, pakaian sholat, maka dia pun ikut dengan jamaah. Selama 3 hari di masjid itu, imam tidak masuk. Padahal itu 3 hari itu tidak masuk. Padahal dia tidak bawa pisau lagi, tidak apa-apa. Karena ketakutan orang masjid melihatnya. Jadi lepas itu dia bilang, ini kedatangan tuan-tuan ini berkah ini. Saya mau ikutlah dengan tuan-tuan. Sampai bila-bila masa Tuhan habiskan masa di negeri kami. Akhirnya dia ikut dengan jamaah itu. Sampai jamaah kita balik ke Indonesia. Apa yang terjadi? Lepas itu dia menjadi ahli masjid. Menjadi ahli masjid. Dia balik ke kampungnya selama berapa hari, imam juga tidak berani masuk. Padahal dia sudah keluar di jalan Allah. Tidak berani imam masuk. Jadi satu hari, maka orang-orang bermusyawarah, dia sudah baik. InsyaAllah aman. Maka imam pun masuk. Setelah itu tidak berani orang bercakap dengannya. Masih ketakutan. Singkat cerita, setelah lepas sholat subuh, dia biasa berzikir. Satu hari dia berzikir, setelah itu sholat isyraq, dia balik. Ini sudah isyraq, dia masih tunduk saja. Maka imamnya tidak berani
untuk mengingatkannya. Mau dicolek sama imamnya, imam takut. Sudah masuk waktu duha, hari pun sudah mulai terbit matahari, sudah bersinar, sudah panas. Dia masih berzikir. Imam mau balik, masjid mau dikunci, imam mau kerja. Imam pun baca doalah yang 1 karung 2 karung doanya. Maka datanglah imam dengan berani, Tuhan, oh Tuhan, bangunlah, sudah siang hari. Ternyata dia colek, orang itu diam saja. Setelah dia bangunkan, ternyata orang itu tidak bangun lagi. Buat selama-lamanya tidak bangun lagi. Ternyata dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang tadinya dari pembunuh, macam Umar radhiyallahu anhu pernah membunuh anaknya yang perempuan, tetapi menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar untuk membawa hidayah kepada seluruh umat manusia. Jangan merasa kita ini lebih hebat daripada orang-orang yang tidak sholat. Jangan merasa kita lebih sempurna daripada orang-orang yang tidak ke masjid. Maka kalau kita tidak silaturahim antara satu dengan tetangga yang lain, maka penduduk masjid kita ini hanya itu-itu saja. Jadi mesti kita ini ajak mereka, jangan merasa lebih baik kalau kita pun sudah sampai ke masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.